Selamat pagi adik-adik semuanya, apa kabarnya? Pasti baik-baik saja kan? Iya, pasti baik-baik semuanya. Kakak-kakak ingin mengucapkan selamat datang di ibadah sekolah minggu GKI Nazaret. Iya, nah adik-adik, hari ini kita ibadah sekolah minggunya ada hari spesial. Wah, yaitu apa itu Kak? Yaitu dalam rangka hari memperingati Hari Reformasi Gereja Protestan dan Hari Bapak GKE. Ya, nah sebelum kita memulai ibadah kita akan mengangkat satu lagu pujian yang Ya. berjudul apa Kak Yakob? Halo, apa Ya, kabarmu? benar. Nah, kakak-kakak minta adik-adik semua untuk bernyanyi dengan semangat ya. Iya, boleh berdiri, ajak papa mamahnya, boleh gerak badannya, kita nyanyi sama-sama. Pagi-pagi kita harus semangat. Halo, apa kabarmu? Kau temanku, kau sayang. Halo, apa kabarmu? Yesus sayang kau dan aku. Yesus sayang kita semua. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di tata kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini. Tuhan sudah memberikan napas kehidupan yang begitu luar biasa kepada kami, hingga kami bisa mempersiapkan di hati dan pikiran kami Tuhan untuk bisa mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan selalu memberkati kami, Roh Kudus selalu turun memberikan hati dan pikiran kami untuk bisa mengikuti sekolah minggu pada hari ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Dan kiranya firman Tuhan yang begitu luar biasa ini bisa dengan seksama kami dengarkan dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan, kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya, amin. Iya, kita masih semangat. Adik-adik masih semangat? Semangat nggak ya itu? Iya, pastinya semangat ya. Kakak semangat, Oke. adik-adik juga harus semangat. Bagus. Iya. Nah, adik-adik, sekarang kakak dan adik-adik semua kita mau belajar dulu nih tentang sejarah singkat Gereja Protestan. Nah, sebelum kita belajar tentang sejarah singkat Gereja Protestan, kita nyanyi dulu yuk satu buah lagu dengan judul Cuwip Cuwip Pam Pam Pam. Ayo kita naikkan semangat kita untuk bersekolah minggu adik-adik. Nah, nyanyi sama-sama. Yuk, kita nyanyi sama-sama. Cuwip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuwip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Ya ya ya. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Hai Jason. Hai Pak Menti, Jason, kamu tahu nggak setiap bulan Oktober kita merayakan hari apa? nggak tahu ulang tahun gereja? Bukan. Setiap bulan Oktober, seluruh gereja Protestan merayakan hari Reformasi. Oh iya, Jason ingat itu. Tapi reformasi itu apa sih Pak? Reformasi adalah gerakan untuk membawa semua gereja kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang seorang anak laki-laki yang menggoncangkan gereja dan memulai
semangat reformasi. Jason mau dengar? Mau. Baik, kalau gitu semuanya duduk dan kita akan mendengarkan cerita ini. Anak itu namanya Martin Luther. Ia lahir pada tahun 1483 di Jerman. Martin seorang anak yang pintar. Dia suka membaca, menulis, bernyanyi, dan berdiskusi tentang banyak hal. Keluarga Martin ingin agar dia menjadi seorang ahli hukum ketika dia besar nanti. Namun, Tuhan mempunyai rencana lain bagi Martin. Suatu hari dalam perjalanan, badai hebat melanda dan tiba-tiba sebuah sambaran petir hampir mengenai Martin. Dengan gemetar ketakutan, dia berjanji akan menjadi seorang biarawan jika Tuhan selamatkan hidupnya. Biarawan itu apa sih, Pak? Biarawan adalah orang yang tinggal di dalam biara untuk belajar agama. Oh, terus Martin selamat gak? Nah, Tuhan menjawab doa Martin dan Martin selamat. Dan Martin menepati janjinya. Namun, walaupun sudah menjadi biarawan, Martin tetap saja tidak memiliki damai di hatinya. Dia tidak yakin bahwa Tuhan mengasihinya. Dia berusaha berdoa lebih lama, berpuasa, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat supaya dia bisa diterima oleh Tuhan. Sampai suatu hari, Martin membaca Roma 1 ayat 17 yang mengatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Lalu, Tuhan membuka hati Martin dan memberinya karunia iman yang sejati kepada Yesus. Martin menyadari keselamatan bukan usaha sendiri, melainkan anugerah dari Tuhan. Martin sungguh bersuka cita. Pada saat itu, tidak semua orang bisa belajar dan membaca Alkitab. Alkitab hanya ditulis di dalam bahasa Latin dan Yunani, bahasa yang hanya dimengerti oleh orang-orang tertentu saja. Jadi, banyak orang yang tidak sadar kalau gereja mengajarkan hal-hal yang tidak benar. Misalnya, ketika gereja itu mengajarkan bahwa pengampunan dosa dapat dibeli dengan uang. Martin menolak ajaran ini. Martin tahu bahwa itu adalah kebohongan. Maka, pada tanggal 31 Oktober 1517, dia menulis 95 pernyataan tentang ajaran gereja yang salah dan menempelkannya pada pintu gereja di Wittenberg. Tok, tok, tok. Banyak orang pun mulai berkumpul dan membaca apa yang Martin tulis. Lalu gemparlah kota itu. Banyak orang yang percaya dengan apa yang Martin tulis. Mata orang mulai terbuka terhadap kebenaran ini. Tetapi hal ini justru membuat para pemimpin gereja marah besar. Martin dianggap melawan gereja dan dipaksa untuk menarik kembali ajarannya. Tetapi Martin menolak dan dengan tegas menjawab, "Aku tidak akan menarik kembali pernyataanku. Di sini aku berdiri dan kiranya Tuhan menolong aku." Pemimpin gereja pun berusaha untuk menangkap Martin, tetapi Tuhan menyelamatkan Martin melalui teman-temannya yang menyembunyikannya sehingga dia luput dari hukuman. Di dalam persembunyiannya, Martin mulai menerjemahkan Alkitab Perjanjian Baru ke dalam bahasa Jerman. Hasilnya, semakin banyak orang yang dapat membaca dan mengerti Alkitab di dalam bahasa mereka sendiri. Sejak saat itu, gerakan reformasi mulai tersebar ke seluruh dunia. Nah, anak-anak, sekarang kita bersyukur mempunyai Alkitab di dalam bahasa yang kita bisa mengerti. Jangan sia-siakan. Ayo, baca Alkitab setiap hari supaya kita mengenal kebenaran dan memiliki iman yang sejati. Kalau kita tidak membaca firman, kita tidak akan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Jadikan firman yang utama di dalam hidup kita. Walaupun sudah pergi sekolah minggu sejak masih kecil, bukan berarti kita sudah diselamatkan. Tetapi kita diselamatkan dan dibenarkan hanya melalui iman di dalam Yesus Kristus. Anak-anak, Tuhan sudah pakai anak laki-laki yang bernama Martin Luther menjadi bapak reformasi Protestan untuk memulai hal yang luar biasa 500 tahun yang lalu. Tapi bukan berarti reformasi sudah selesai.
Tuhan mau kita meneruskan semangat reformasi supaya Injil yang sejati boleh semakin dikenal. Jason mau dipakai Tuhan seperti Martin Luther? Mau. Kalau begitu, jangan lupa rajin baca Alkitab dan berdoa. Dan anak-anak di rumah juga ya, kiranya Tuhan boleh pakai hidup kita sejak masih kecil untuk meneruskan semangat reformasi. Tuhan memberkati. Iya. Nah, adik-adik bagaimana tadi tentang sejarah singkat gereja Protestan tadi? Kita sudah belajar ya, adik-adik belajar, kakak pun juga belajar. Sekarang kakak tahu bahwa sejarah singkat dari gereja Protestan dipelopori oleh seorang bapak bernama Martin Luther. Nah, di dalam Alkitab juga ada seorang tokoh Alkitab, dia seorang bapak bagi semua orang yang percaya. Adik-adik ada yang tahu siapa tokoh Alkitab ini, seorang bapak ini? Kalau adik-adik mau tahu, kita mau belajar lagi. Tapi sebelum kita belajar tentang tokoh Alkitab ini, kita nyanyi satu lagu dengan judul Bapak Abraham. Boleh ambil tepuk tangannya. Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar langsung duduk. Tuhan menjanjikan seorang putra kepada Abraham. Dari putra itu akan lahir banyak sekali keturunan yang akan memberkati seluruh dunia. Tetapi Abraham dan istrinya Sarah sudah terlalu tua untuk punya anak. "20 tahun berlalu. Abraham tetap percaya akan janji Tuhan. Ketika usia Abraham 100 tahun dan Sarah 90 tahun, Tuhan mengingatkan mereka akan janjinya. Sarah akan punya anak. Saat putra mereka lahir, Sarah begitu gembira sehingga ia tertawa penuh sukacita. "Tuhan telah membuatku tertawa," katanya. Maka mereka menamai anak itu Ishak, artinya ia tertawa. Ketika Ishak masih kecil, Tuhan menguji Abraham. Ishak harus dibawa naik ke Gunung Moria, dan Abraham harus membunuhnya sebagai korban bagi Tuhan. Abraham amat bingung, namun tetap percaya kepada Tuhan. Ishak memikul kayu bakarnya. Abraham memegang pisau dan obornya. Bersama-sama mereka mendaki gunung itu. "Mana anak domba yang akan kita persembahkan?" tanya Ishak. Jawab Abraham, "Tuhan akan menyediakan."
Abraham menata kayu di atas mezbah, mulai mengikat Ishak dan membaringkannya di atas tumpukan kayu itu. Tangannya mengangkat pisau tajam untuk membunuh Ishak. Tiba-tiba seorang malaikat berseru, "Abraham!" "Jangan lukai anak itu," kata malaikat. "Tuhan tahu kau percaya akan janjinya. Lihatlah semak-semak itu. Ada domba jantan yang tanduknya tersangkut di belukar. Korbankan domba itu sebagai ganti putramu." Maka Abraham mengorbankan domba itu menggantikan putranya. Ia menamai tempat itu Tuhan akan menyediakan, karena Tuhan sudah menyediakan korbannya. Seperti dikatakan Tuhan, janjinya pasti dipenuhi. Nah, adik-adik, Tuhan ingin kita selalu taat, setia, percaya dan juga beriman kepada Tuhan sebagai sikap kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Orang yang percaya, orang yang setia dan orang yang taat kepada Tuhan pasti akan selalu diberkati oleh Tuhan. Tindakan Abraham mempersembahkan Ishak telah dirancang oleh Allah untuk menggambarkan pengorbanan Yesus Kristus yang dipersembahkan menjadi korban bagi dosa-dosa dunia untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita memulai doa syafaatnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan menjadi kekuatan buat kami untuk tetap percaya dan setia kepadamu, serta selalu bersyukur dalam setiap keadaan kami. Ya Bapa, berkatilah orang tua di seluruh wilayah Indonesia dan dunia agar diberi kesehatan selalu, supaya diberi berkat rezeki yang cukup, dan berkatilah mereka agar menjadi orang tua yang mampu mendidik anak-anaknya ke arah yang lebih baik. Bimbinglah mereka agar dapat mengajarkan anak-anak mereka untuk selalu ingat beribadah dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah hari Minggu di seluruh wilayah Indonesia, khususnya anak sekolah hari Minggu GKI Nazaret Eklesia. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati sekolah mereka di mana kondisi wabah virus ini mereka diwajibkan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Kiranya Tuhan Yesus memberi mereka kepintaran, kecerdasan sehingga mereka memahami apa yang diajarkan oleh guru mereka dan bisa menjawab tugas atau PR yang diberikan oleh guru mereka masing-masing, sehingga mereka bisa mendapatkan nilai yang bagus dan bisa naik kelas. Kami juga berdoa selama kondisi wabah virus ini untuk kegiatan sekolah hari Minggu GKI Nazaret Eklesia. Kami tiap minggu cuma mengadakan ibadah secara online. Terima kasih Engkau selalu memberikan kesehatan dan menyertai kegiatan kakak-kakak guru sekolah minggu. Dalam kondisi wabah virus ini, kami juga berdoa untuk kesehatan kami semuanya, baik orang tua kami, anak-anak sekolah hari Minggu, dan kakak-kakak guru SHM GKI Nazaret Eklesia. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dan selalu memberi kesehatan kepada mereka, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami. Demikianlah permohonan dan ucapan syukur yang dapat kami sampaikan, dan kami ingin menutup doa syafaat kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita telah sampai di penghujung ibadah. Ya, sekarang kita sebelum menutup ibadah kita akan bernyanyi dari lagu Gracia Epifania, Ku Tetap Setia. Dari bagian ref saja ya. Oke. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, janjimu. Dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk Iya adik-adik semuanya, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita, mari kita untuk berdoa penutup ibadah kita. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala penyertaan kasih-Mu. Tadi kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu tentang cerita sejarah reformasi gereja dan tokoh Alkitab yaitu Bapak Abraham. Kiranya dari cerita tersebut kami semakin mengerti tentang sejarah gereja maupun Bapak orang percaya yaitu Bapak Abraham. Dengan itu semua kami semakin tahu, kami semakin setia, setia dan taat kepada Tuhan dan mau untuk percaya dan mengikuti semua yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami. Sekarang ibadah sekolah minggu kami sudah selesai Tuhan Yesus. Sekarang kami mau mengakhirinya dan kami akan melanjutkan aktivitas kami yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Nah adik-adik, kakak-kakak semua ucapkan terima kasih karena adik-adik semua sudah menyaksikan dan mengikuti ibadah sekolah hari Minggu. Kakak ingatkan lagi ya, jangan lupa tugas-tugasnya. Untuk adik-adik yang menyaksikan atau menonton, mengikuti ibadah sekolah minggu, bisa minta tolong untuk orang tua dapat memvideokannya dan bisa dikirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu. Dan untuk tugas-tugasnya jangan lupa untuk dikerjakan dan dikirim juga ya ke kakak-kakak sekolah minggunya. Dan kakak mau ingatin lagi yang paling penting, jangan lupa untuk selalu memakai masker, untuk selalu cuci tangan, dan menjaga jarak ya. Dan terutama jangan berkumpul. Nah adik-adik terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.